Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ali Kartawinata SUD MPHIL selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami sebagai kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang khalaf ahlus sunnah. Sebelum presentasi, izinkanlah saya membacakan anggota kelompok 5. Yang pertama, Vanisa Nujumulaidi dengan NIM 202141004. Yang kedua, Bagus Putra Wahyudi dengan NIM 20214107. Dan Safa Fadia Majid dengan NIM 2021411020. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut bahasa Loghat atau etimologi, Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari kata-kata ahlun, berarti golongan atau pengikut. As-sunnah berarti tabiat, perilaku, jalan hidup, perbuatan yang mencakup ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Wa huruf at yang berarti dan atau serta. Al-jamaah berarti jamaah, yakni jamaah para sahabat Rasul. Maksudnya ialah perilaku atau jalan hidup para sahabat. Secara etimologis, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti golongan yang senantiasa mengikuti jejak hidup Rasulullah SAW. Secara etimologi, Asy'ari adalah suatu paham teologi yang disandarkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Secara terminologi, Asy'ari adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari, berpegang pada mazhab Ahmad bin Hambali, Al-Quran, Sunnah, Nabi, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat tabi'in serta imam ahli hadis. Secara etimologi, Maturidi adalah suatu paham teologi yang disandarkan kepada Abu Mansur al-Maturidi. Secara terminologi, Maturidi adalah aliran pemikiran kalam yang berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara, dan sebaliknya namanya juga merujuk pada Abu Mansur Muhammad al-Maturidi sebagai pendiri. Sejarah kemunculan dan perkembangan aliran Asy'ari dan Maturidi. Yang pertama, Asy'ari. Aliran Asy'ariyah adalah aliran teologi Islam yang lahir pada dasawarsa kedua abad ke-10 atau awal abad ke-4. Pengikut aliran ini bersama pengikut Maturidiyah dan Salafiyah yang mengaku termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendiri teologi Asy'ariyah ini adalah Imam Asy'ari atau Abu al-Hasan bin Ali Ismail Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari nama lengkapnya adalah Abu Hasan bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Abdillah bin Musa bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Lahir di Basrah pada 260 Hijri. Abu Hasan al-Asy'ari nama lengkapnya adalah Abu Hasan bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Abdillah bin Musa bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Lahir di Basrah pada 260 Hijriah atau 873 Masehi dan meninggal di Baghdad pada 324 Hijriah atau 935 Masehi. Ia adalah seorang ulama yang dikenal sebagai salah seorang perantara dalam sengketa antara Ali dan Muawiyah. Dalam suasana Mu'tazilah yang sedang keruh, Al-Asy'ari dibesarkan dan didik sampai mencapai usia lanjut. Ia telah membela aliran Mu'tazilah sebaik-baiknya, tetapi kemudian aliran ini ditinggalkan bahkan dianggapnya sebagai lawan. Al-Asy'ari semula dikenal sebagai tokoh Mu'tazilah. Dia adalah murid dari Al-Jubai dan dia menjadi pengikut aliran Mu'tazilah sampai berumur 40 tahun. Lalu pada 300 Hijriah, yaitu ketika beliau mencapai umur 40 tahun, dia menyatakan keluar dari Mu'tazilah dan membentuk aliran teologi sendiri dan kemudian dikenal dengan nama Asy'ariyah. Asy'ari sebagai seorang ulama yang gairah akan keselamatan dan ketuhanan Islam serta kaum muslimin, ia sangat khawatir perbedaan dan pertentangan pendapat pada waktu itu akan menyeret ke dalam situasi yang tak diinginkan.
Oleh sebab itu, perlulah segera adanya pedoman yang dapat dijadikan pegangan umat. Faktor-faktor inilah yang lebih dekat kepada kemungkinan mengapa Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah di mana kemudian membentuk aliran teologi baru. Pikiran-pikiran Imam Al-Asy'ari merupakan jalan tengah antara golongan-golongan yang berlawanan atau antara aliran rasional dan tekstualis. Ia tidak meninggalkan secara lazim dipakai oleh ahli filsafat dan logika, sesuai dengan alam pikiran dan serta masanya. Meskipun demikian, Imam Al-Asy'ari tetap menyatakan kesetiaannya kepada Imam Ahmad bin Hambali atau aliran Ahlus Sunnah, yaitu suatu aliran yang menentang aliran Mu'tazilah. Sebelum Al-Asy'ari, bahkan ia mengikuti jejak ulama salaf, yaitu sahabat-sahabat dan tabi'in, terutama dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat, di mana mereka tidak memerlukan panawilan, pengurangan atau melebihkan arti lahirnya. Akan tetapi aliran Asy'ariyah sepeninggalan pendiri sendiri mengalami perkembangan dan perubahan yang cepat, karena pada akhirnya aliran Asy'ari lebih condong kepada segi aliran mendahulukannya sebelum Nas. Tokoh-tokoh Asy'ariyah. 1. Abu Hasan Al-Asy'ari. 2. Abu Bakar Al-Baqillani. 3. Imam Al-Haramain. 4. Al-Ghazali. 5. Al-Syahrastani. 6. Fakhr al-Din Al-Razi. 2. Maturidi. A. Maturidi Samarkand. Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud al-Maturidi. Ia dilahirkan di sebuah kota kecil di daerah Samarkand yang bernama Maturidi, di wilayah Temosoksiana di Asia Tengah, daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Tahun kelahirannya tidak diketahui pasti, hanya diperkirakan sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah. Ia wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Gurunya dalam bidang fikih dan teologi yang bernama Nashr bin Yahya al-Baihaqi, ia wafat pada tahun 268 Hijriah. Al-Maturidi hidup pada masa Khalifah Al-Mutawakkil yang memerintah pada tahun 232 sampai 274 Hijriah atau 847 sampai 861 Masehi. B. Maturidi Bukhara. Tokoh utama Maturidiyah Bukhara adalah Abu al-Yusr Usair Muhammad al-Bardawi. Ia dilahirkan pada tahun 421 Hijriah, meninggal pada tahun 493 Hijriah atau 1909 Masehi di Bukhara. Nenek al-Bazawi adalah murid dari al-Maturidi, sendiri mengetahui ajaran al-Maturidi dari orang tuanya. Al-Maturidi juga tidak selamanya sepaham dengan al-Maturidi. Antara kedua tokoh al-Maturidiyah ini terdapat perbedaan paham, sehingga menjadi cabang tersendiri yang kemudian disebut Maturidiyah Bukhara dan berkembang di Bukhara. Tokoh utama Maturidiyah Bukhara adalah Abu al-Yusr Usair Muhammad al-Barzawi. Ia dilahirkan pada tahun 421 Hijriah, meninggal pada tahun 493 Hijriah atau 1909 Masehi di Bukhara. Nenek al-Barzawi adalah murid dari al-Maturidi sendiri, mengetahui ajaran al-Maturidi dari orang tuanya. Al-Barzawi juga tidak selamanya sepaham dengan al-Maturidi. Antara kedua tokoh al-Maturidiyah ini terdapat perbedaan paham, sehingga menjadi cabang tersendiri yang kemudian disebut Maturidiyah Bukhara dengan berkembang di Bukhara. Tokoh-tokoh Maturidi. Yang pertama, Muhammad Fakhruddin al-Barzawi. Yang kedua, At-Tafzani. Yang ketiga, An-Nasafi. Yang keempat, Ibnul Hammam. Adapun tokoh-tokoh Maturidi, yang pertama Fakhruddin al-Barzawi, yang kedua At-Tafzani, yang ketiga An-Nafsi, An-Nasafi, yang keempat Ibnul Hammam.
Sekte-sekte atau cabang peserta pemikiran Asy'ariyah dan Maturidi. Yang pertama, selanjutnya, sekte-sekte atau cabang peserta pemikiran Asy'ariyah dan Maturidi. Asy'ariyah, yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Asy'ari berpendapat bahwa sifat Allah itu unik, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip. Sifat-sifat Allah berbeda dengan Allah sendiri, tetapi sejauh menyangkut realitasnya hakikiyah, tidak terpisah dari esensinya. Dengan demikian tidak berbeda dengannya. Yang kedua, kebebasan dalam berkehendak atau free will. Al-Asy'ari membedakan antara khalik dan hasab. Menurutnya, Al-Quran adalah pencipta atau khalik perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakan atau muktasib. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu termasuk keinginannya. Yang ketiga, akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Al-Asy'ari berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan pada wahyu, sedangkan Mu'tazilah berdasarkan akal. Yang keempat, kodimnya Al-Quran. Al-Asy'ari mengatakan bahwa walaupun Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, dan bunyi, semua itu tidak melekat pada esensi Allah dan karenanya tidak kodim. Maturidi. Yang pertama, akal dan wahyu. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Kemampuan akal dalam mengetahui kedua hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar manusia menggunakan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan dan keimanannya terhadap Allah. Yang kedua, perbuatan manusia. Yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Menurut Al-Maturidi, kodrat Tuhan tidak sewenang-wenang, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Yang keempat, sifat Tuhan. Al-Maturidi berpendapat bahwa sifat itu tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan pula lain dari esensinya. Sifat-sifat Tuhan itu mulzamah, atau ada bersama atau inherent. Zat tanpa terpisah, inna lam takun an zat wala hiya ghuru. Sifat tidak berwujud tersendiri dari zat, sehingga terbilang sifat ini tidak akan membawa pada bilangnya yang kodim atau ta'adud al-qodama. Yang kelima, melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Allah antara lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Namun melihat Tuhan kelak di akhirat tidak dalam bentuknya, karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. Yang keempat, sifat Tuhan. Al-Maturidi berpendapat bahwa sifat itu tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan pula lain dari esensinya. Sifat-sifat Tuhan itu mulzamah, atau ada bersama atau inherent. Zat tanpa terpisah, inna lam takun ain zat wala hiya ghuru. Sifat tidak berwujud tersendiri dari zat, sehingga berbilang sifat tidak akan membawa pada bilangannya yang kodim atau ta'adud al-qodama. Yang kelima, melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran dalam antara lain dalam firman Allah yang terdapat dalam Al-Qiyamah ayat 22-23. Namun melihat Tuhan kelak di akhirat tidak dalam bentuknya, karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. Pemikiran utama aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pokok pemikiran utama aliran Asy'ariyah, paham kewajiban Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Sebagaimana dikatakan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, mempunyai kewajiban. Sebagaimana dikatakan Al-Ghazali,
perbuatan-perbuatan Tuhan bersifat tidak wajib, sebagaimana dikatakan aliran Mu'tazilah, tidak dapat diterima karena bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Hal ini ditegaskan Al-Ghazali ketika mengatakan bahwa Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Pokok pemikiran aliran Maturidiyah Samarkand yang juga memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya menyangkut hal-hal yang baik. Dengan demikian, Tuhan mempunyai kewajiban melakukan yang baik bagi manusia. Adapun Maturidiyah Bukhara memiliki pandangan yang sama dengan Asy'ariyah mengenai paham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban namun menepati janjinya, seperti memberi upah kepada orang yang berbuat baik, walaupun Tuhan mungkin saja membatalkan ancaman bagi orang yang berbuat dosa besar. Ataupun pandangan Maturidiyah Bukhara tentang pengiriman Rasul, sesuai dengan paham mereka tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, tidaklah bersifat wajib dan hanya bersifat mungkin saja. Relevansi dianutnya Asy'ariyah dan Maturidiyah di masa milenial. Aliran Asy'ariyah berkembang begitu pesat karena ajarannya dianggap dapat mengalih aliran Jabariyah dan Qadariyah. Di Indonesia, Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi terbesar, diwakili oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, mendeklarasikan bahwa aliran ini menganut aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang identik dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka yang berkaidah ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah paling dekat di antara yang lain kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran mereka adalah polaritas antara wahyu dan filsafat. Oleh karena itu, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah masih relevan untuk dianut di masa milenial sekarang ini. Menurut kelompok kami, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah juga masih relevan. Jika dianut di Indonesia, mereka dilihat dari banyaknya organisasi Islam di Indonesia, ajaran Ahlussunnah masih sangat relevan. Dengan keyakinan umat Islam di Indonesia, ditambah lagi dengan pengaruh Nahdlatul Ulama yang mempunyai masa besar, yang menjadikan ajaran ini semakin berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.